Nah, kita lanjutkan kembali ya. Jadi cara memerangi hawa nafsu kita tadi, biar kita bisa menikmati dari rasa hawa panas di diri kita, tentunya ya selalu bersyukur. Kemudian tadi kura-kura pernah menyinggung, Allah selalu memberikan apapun itu. Kadangkala yang kita tidak memintanya. Apa itu kura-kura? Saya puyang katanya. Masa kita tidak meminta kemudian Allah berikan? Karena Tuhan dalam hal ini Allah ya memberikan kita itu ya yang sesuai dengan yang kita mau tentunya, dan yang terbaik tentunya. Contoh kita sehari-hari berkedip. Berkedip kita tidak minta, tetapi Allah berikannya dengan begitu Rahman Rahim dan tidak kita rasakan. Coba bayangkan kalau kita tidak berkedip, melotot terus begitu ya. Ya, kemungkinan kira-kira bagaimana? Kemudian begitu indahnya Allah membuat mata kita itu bisa geser kiri, geser kanan, bergilir begini, berkedip, sehingga tidak ada debu sedikit pun yang nempel. Bayangkan kalau mata kita ini oleh Allah diciptakan tidak bisa berkedip atau tidak bisa bergeser. Kalau barang atau alat kemungkinan butuh oli ya. Nah, Tuhan begitu sayangnya kepada diri kita, menciptakan diri kita yang tidak kita mau pun dan kita tidak minta pun Allah berikan. Tentunya itu dengan sifat Rahman Rahimnya dia tadi ya. Maka kalau kita ingin dicintai atau dikabulkan keinginan kita dengan cara memerangi hawa panas tadi di diri kita, ya tentunya dengan sabar. Kemudian mengkaji diri kita, siapa kita, kemampuan kita, mana ya. Kalau kita mau beli sesuatu, kasarnya dulu pernah disinggung, kalau kita mau menjual emas ya ke toko emas. Kalau kita mau beli pakaian ya ke Ramayana atau ke toko pakaiannya, jangan ke material. Nanti yang didapat tidak sesuai dengan keinginan kita tentunya. Nah, dalam hal ini ketika kita mau pergi segala sesuatu, dipikirkan dulu dengan matang. Berapa yang kita punya, begitu biar sesuai dengan apa yang kita mau dan yang kita cari ya. Nah ini, kalau kita merasa yang kita miliki ini kecil, tidak imbang, ya kita perangi dengan sabar ya. Dengan ikhtiar tentunya begitu. Nah, dulu kura-kura nih, berdasarkan pengalaman kura-kura. Kura-kura bertanya, bagaimana caranya rasa memerangi hawa panas ini biar bisa ditimbulkan dengan pembuktian tentunya. Nah, kata seseorang sepuh itu ke kura-kura gini, coba kamu dangdingkan atau silokaan itu kata-katanya. Ya macam mana? Kura-kura tidak tahu. Kemudian dia telah memberikan sesuatu kajian itu kepada kura-kura. Entah buat apa ya gunanya, tidak tahu. Begini tuh. Dudu ing panca beraja, bismillah ku mamagani sahadat ku namaning beraja, pukulan sebab tulung jarijiku bobot saketi, tanganku gunting malela. Gunting Nabi kope Allah, kelambi wali sanga bak pangagam Sulaiman utapa didampal tangan. Nah itu tuh diantaranya tuh kajiannya, kayak sepuh dulu tuh. Katanya itu untuk memerangi hawa nafsu kita, dihina orang, dicaci orang, di ini orang biar ini, kita biar sabar. Kemudian nanti katanya ada faedahnya ketika itu berkumpul di tangan kita. Entah untuk apa itu, yang jelas katanya untuk bela diri. Suatu saat nanti kura-kura, kamu akan tahu apa itu manfaatnya. Wallahu alam ya, kura-kura mah. Yang penting bagaimana caranya hawa nafsu kita ini
diimbangi dan bisa diperangi oleh kura-kura dan bermanfaat untuk orang banyak tentunya. Karena sebaik-baiknya orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian kalau untuk mengkaji itu kan susah. Bagaimana caranya kita memeranginya? Dengan sabar tentunya ya. Dengan apa yang hawa nafsu kita yang kita miliki. Semua rata-rata orang nafsiahnya itu untuk duniawi, untuk jabatan, untuk segala macam lah ya. Itu lois lah karena manusia. Tetapi kura-kura sering mengkaji dari pengalaman itu. Bagaimana caranya biar kita enjoy is life gitu. Apa yang ingin mereka janjikan. Jadi kita selalu mendoakan kepada mereka yang berjanji kepada diri kita untuk berbuat baik dan untuk membantu kita. Mendoakan biar dia selamat, biar dia sukses, biar dimudahkan segala urusannya, begitu ya. Kemudian selalu memaafkan apa yang orang perbuat terhadap diri kita, baik yang baik maupun yang tidak baik. Karena Allah saja Maha Pemaaf ya. Lantas bagaimana dengan kita? Begitu ya. Kalau kita saling memaafkan, kemudian saling mendoakan, tentunya hidup kita ini akan indah dan tentram ya. Bagaimana dia bantu kita kalau diri dia atau dirinya itu lagi sakit, lagi dalam kesusahan, kemudian pikirannya tidak tenang ya. Mulai detik ini dan sampai kapanpun kita doakan selalu bagi orang-orang yang berjanji kepada diri kita maupun kita berjanji kepada orang lain ya. Kita selalu menepatinya. Kemudian kita doakan orang-orang yang berjanji kepada diri kita untuk membantu kita ya. Biar sehat, biar selamat, biar sukses, dan biar tidak lupa ya akan dirinya tentunya. Biar pandai bersyukur kepada Allah yang diberikan atas nikmatnya juga ya. Dan biar dia ingat akan janji-janjinya. Begitu kira-kira ya. Kalau menurut kura-kura sih simpel-simpel saja. Kalau kita mengkaji dari kemarin-kemarin itu, biar kita ingat daya cipta kita selalu terngiang. Dulu kura-kura pernah diberikan sesuatu, cincin, oleh seorang sepuh. Tapi kita tidak boleh mendewakan, karena menduakan Allah itu sangatlah musyrik ya, jangan menduakan Tuhan. Tetapi kita minimal ingat, oh dengan diberikan cincin ini oleh sepuh itu, katakanlah tangan kita itu harus berbuat baik, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil barang orang yang bukan hak kita ya. Begitu intinya. Sehingga apapun itu yang dipakai kita bermanfaat untuk diri kita dan tidak merugikan orang lain. Kemudian kita selalu mawas diri dan mengkaji biar apa yang ada diri kita bermanfaat pula buat yang lain. Begitu kira-kira ya. Simple. Mau diulang kata-kata tadi kajiannya, boleh. Itu cara memerangi hawa nafsunya diantaranya ya, dengan mengkaji kalimat itu. Dudu ingat panca beraja, bismillah ku mama geni sadat ku namani ngeberaja, pukulan nasi batu ulung jarijiku bobot saketi, tanganku gunting malela, gunting nabi kepea Allah, kelambi walisa ngabak pangagama Sulaiman, nutapa didampal tangan. Gitu. Jadi hawa nafsu kita itu kumpul di sini, diperangi ya. Dengan sabar, dengan istiqomah, nanti akan timbul mujizat sesuatu. Entah apa itu, kura-kura pun tidak tahu, tidak perlu tahu lah ya. Yang penting ada manfaatnya suatu saat nanti ya. Begitu kira-kira. Nah, rupanya cukup sekian kajian lanjutan kura-kura ini. Besar manfaatnya ya. Dengarkan, kemudian sekali lagi tekankan kura-kura mengkaji ini untuk diri sendiri. Ada manfaatnya ya kita ambil ya dan lakukan. Tidak ada pun ini hanya kajian kura-kura pribadi sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat
semuanya yang di-share video ini, jika tidak ada manfaatnya, ya buang saja, simpel ya. Hidup itu jangan banyak dipikirin ya. Tidak suka ya buang saja. Begitu kira-kira ya. Bring sakabe jalma murunaka kebaikan, karena hidup yang utama bermanfaat bagi yang lain, bukan untuk kesombongan, bukan pula ria takabur. Hidup ini untuk umat yang berada di muka bumi. Sebaik-baiknya umat diciptakan oleh Tuhan, hanya yang bermanfaat buat yang lain, bukan pula merugikan. Rupanya cukup sekian dulu ya. Nanti disambung lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang sesuai dengan akidah atau ajaran teman-teman semuanya. Kura-kura hanya belajar introspeksi diri dan mengajak untuk kebaikan tentunya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan. Tidak lupa kura-kura mengucapkan semoga yang lagi dalam keadaan sakit disembuhkan, kemudian yang lagi dalam urusannya disukseskan, kemudian yang lagi dapat masalah segera diselesaikan masalahnya dan dapat hidayah dari Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa semuanya dalam lindungan berkah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilik.